Hey everyone, welcome back. My name's Lulu. I live in Indonesia, 21 years old, still single, and yes, I can talk in English. Jujur ini gue bukan sombong sih, tapi gue emang masih dalam proses belajar memahami bahasa asing. Maka itu sebabnya kadang gue tuh masih kesulitan untuk ngucapin suatu kalimat dalam bahasa Inggris, atau mahamin suatu arti, atau bahkan menerjemahkan suatu kalimat ke bahasa Inggris. And sometimes I don't feel comfortable enough to talk English in front of a lot of people. Because again, I live in Indonesia and I'm afraid when I pronounce something wrong, people will judge me for that. Gue tahu gue bukan satu-satunya orang yang ngerasain hal ini. Bahkan faktanya lebih dari 70% orang di Indonesia tuh nggak pede untuk berbicara bahasa Inggris. Karena ya takut dijudge, atau bahkan sampai banyak banget yang takut dibully. Padahal bahasa Inggris itu kan salah satu bahasa internasional yang penting kan, dan akan menjadi poin plus untuk masa depan kalian nantinya. But don't worry, you're not the only one here, and I know I'm not the only one here too. So that's why for today's video, I'm gonna show you another fun and easy way to get those accents. But first thing first, let me introduce you to Elsa. Involuntarily, the breakup in blank stares goodbye. This is all our neighbors, of course, it's not us, we're fine. So basically, Elsa itu tuh adalah aplikasi Smart App, dimana aplikasi ini tuh merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk melatih bahasa Inggris kalian dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. So that's why I'm telling you that this is a smart app. Elsa ini tuh bisa menjadi speech assistant atau asisten pribadi kalian dalam berbahasa Inggris. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini, kalian tuh bisa ningkatin penguasaan bahasa Inggris kalian. Nah, karena ini tuh basicnya aplikasi, jadi kalian tuh bisa ngakses aplikasi ini tuh di mana aja dan kapanpun itu. Jam waktunya juga benar-benar fleksibel banget, tergantung sama kemauan kalian. Poin plusnya lagi, kalian tuh bisa belajar bahasa Inggris tanpa rasa takut atau rasa malu salah, karena kalian kan nantinya bakalan belajar sama aplikasi kan, jadi kalian gak perlu malu kalau misalnya kalian ada salah penyebutan kalimat atau salah dengar kalimat, karena kalian belajar benar-benar pure sama aplikasi. So anybody can speak English confidently. Oh iya, kalian juga gak perlu bingung karena kalian belajar sama aplikasi, ntar kalian bingung kesalahan kalian di mana atau penyebutan kalimat kalian yang salah itu ada di mana, karena walaupun berbasis aplikasi, Elsa ini tuh juga bakalan kasih feedback secara langsung ke kalian, kesalahan kalian di mana, letakkan intonasi kata yang benar seperti apa, semuanya lengkap bakalan dijelasin sama Elsa. So no worries. Oke, jadi untuk video kali ini gue bakalan ngebagi menjadi 3 bagian video, dimana yang pertama gue bakalan ngejelasin kalian bagaimana cara pemakaian aplikasi ini, dan yang kedua gue bakalan nyinggung sedikit soal assessment test, dan yang ketiga kita bakalan bedah pembelajaran di dalam aplikasi Elsa secara keseluruhan. Oh ya, dan pastinya gue juga gak lupa sama kalian, di akhir video gue juga bakalan ngasih promo menarik ke kalian. So if you guys interested, you can just sit back, grab popcorn if you want, glass of water, pen, paper if that's necessary, and just relax. Oke, jadi untuk bagian pertama ini gue bakalan ngasih tahu kalian gimana cara kalian mengakses aplikasi Elsa ini. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus ngedownload aplikasi Elsa ini, either itu di App Store atau Play Store. Kalau misalnya udah ke-download, kalian tinggal get started dan kalian pilih native language kalian. Since I am Indonesian, jadi di sini gue bakalan klik bahasa Indonesia. Dan selanjutnya di sini kalian bakalan ditanya, kenapa kalian ingin berlatih bahasa Inggris ini? Kalian pilih aja sesuai keinginan kalian. Oke, next di sini nanti kita bakalan disuruh buat akun dulu. Kalau misalnya kalian memang belum punya akun, kalian buat akun terlebih dahulu segala macam, baru kita langsung mulai ke assessment test. Nah, jadi sebelumnya tuh tadi gue udah coba untuk ngelakuin assessment test terlebih dahulu karena dia makan waktu 10 menit, jadi gue nggak mungkin ngasih tahu ke kalian secara lengkap bagaimana assessment test itu. Tapi di sini gue bakalan ngejelasin ke kalian sedikit mengenai assessment test. Jadi sebenarnya assessment test itu tuh fungsinya untuk mengetahui bahasa Inggris kalian tuh ada di level mana, apakah ada di beginner atau intermediate atau advanced. Jadi untuk tes assessment test ini tuh dia lebih ke pronunciation kalian. Kalian bakalan dites ngomong, kalian harus baca dan record suara kalian. Nanti setelah kurang lebih 10 menit, kalian bakalan ditampilin hasil level kalian ada di mana. Nah, di sini tuh gue ada di advance, ada di 83%. Nah, dan selanjutnya di sini tuh juga bakalan dikasih lihat IELTS speaking score prediction kalian ada di mana.
Oke, jadi untuk bagian ketiga ini gue bakalan ngasih lihat ke kalian proses pembelajaran di aplikasi Elsa ini seperti apa. Nah, sebelumnya gue bakalan ngejelasin ke kalian lagi proses pembelajaran di Elsa itu tuh ada berbagai jenis pembelajaran. Di sini yang pertama nanti gue bakalan ngejelasin pronunciation, intonasi, terus pendengaran, tekanan suara, dan juga video percakapan. Nah, di bagian planet ini tuh nanti kalian bakalan dapetin berbagai macam jenis pembelajaran. Dari mulai pronunciation, terus ada listening juga, terus ntar kalian bakalan dapet word stress juga, conversation, dan juga intonation. Nah, di setiap skill ini nanti kalian bakalan dilatih 5 hal itu. Karena setiap orang nanti bakalan dapet skill yang berbeda-beda. Jadi, dari hasil asesmen tes itu, kalian bakalan ngedapetin hasil pembelajaran yang beda-beda. Nah, tapi gue nggak bakalan ngebahas per skill karena ini terlalu banyak. Kalian bisa discover sendiri nantinya. Yang pertama, gue bakalan masuk ke pronunciation. Jadi, pronunciation itu atau pengucapan kata itu adalah satu hal yang benar-benar penting kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Inggris. Setiap kita belajar bahasa Inggris, pasti kita kan diharuskan untuk ngomong, dan pronunciation itu kan dia pengucapan kalimat atau pengucapan katanya. Jadi itu kenapa gue bilang ini adalah satu hal yang paling penting, karena kalian nggak mungkin bisa bahasa Inggris kalau misalnya kalian nggak ngomong kan. Jadi di sini kita bakalan coba dari pronunciation terlebih dahulu. Great, you're back. We're just arriving too. Nah, di sini kita disuruh untuk ngebaca kalimat yang udah disebutkan tadi. Great, you're back. We're just arriving too. Tuh, seperti itu. Di sini dikasih lihat di bagian J-nya tuh memang harus ditekan word just. Nah, di bawah ininya tuh juga dikasih lihat pengucapan yang benar tuh seperti apa. Ini selanjutnya akan seperti ini sih. Untuk pronunciation itu lebih ke kalian ngulangin kalimat apa yang udah diucapin sama aplikasi ini. We're wondering if there's a vegetarian restaurant in town. Nah, oke, jadi sekarang gue mau coba untuk salahin beberapa kata, apakah ada feedback langsungnya atau enggak ya. We're wondering if there's a vegetarian restaurant in town. See, di bagian there's-nya itu bukan there's. Jadi kan gue bilang we're wondering if there's. Di R itu silent, jadi it's not there's, but it's there's. T sama H-nya tuh harus digabung, paham nggak? Jadi bukan the, tapi the. We're wondering if there's a vegetarian restaurant in town. Tuh, ada penjelasannya juga di bawahnya. We wondering if there's, tapi D-nya nggak terlalu ditekan, jadi lebih kayak the there's, paham kan? I don't know if you guys understand what I'm trying to say, but that's that. Oke, kita lanjut ya. That's it. Nah, jadi setiap pembelajaran itu bakalan dikasih feedbacknya langsung, akurasi target yang udah kalian capai hari ini tuh berapa. Di sini gue dapat 94%, dimana di bagian bawahnya ini tuh dikasih lihat lagi secara detail bagian mana aja yang bermasalah atau enggak. Itu untuk pronunciation, dan sekarang kita bakalan beralih ke intonasi. Nah, di sini tuh ada kata yang di bold sama mereka, dimana kita di sini tuh harus ngucapinnya dengan ditekan. Check it out if you want to. Check it out if you want to. Tuh, lihat kan? Ini gue begitu aja tadi masih salah. Di sini dibilang say check itu less emphasize, say want itu more emphasize. Jadi yang ditekan tuh yang di bold sama dia doang. Coba lagi. Check it out if you want to. See, it takes a while, tapi emang bener-bener dia tuh sedetail itu banget. Jadi kalau ada bagian yang menurut mereka kurang, itu bakalan terus merah. Sebenarnya bisa langsung kalian lanjut, tapi alangkah baiknya kalau misalnya kalian ulang terus sampai warnanya tuh hijau, jadi sampai benar semua seperti itu. Nah, lagi setiap selesai practice, kalian bakalan tetap dapat feedbacknya secara details keseluruhan tuh bakalan kalian dapetin. Selanjutnya di bagian ketiga ini gue bakalan lanjut ke pendengaran. Nah, jadi pendengaran atau listening itu juga penting banget. Pokoknya semua yang ada di aplikasi ini tuh memang benar-benar penting. Nah, kenapa listening itu penting? Karena kalau misalnya kalian ngomong sama orang, itu pasti kalian ngedengerin kan. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu apa maksud kalimat yang orang itu omongin, kalian nggak ngerti dong artinya itu apa. Karena lagi setiap penyebutan di dalam bahasa Inggris itu tuh ada beberapa kata yang mirip-mirip. Nah, di sini kita bakalan belajar kata-kata yang mirip. Jadi kita harus nebak perbedaan kata antara keduanya. C. Di sebelah kanannya juga ada mode siput, dimana ini kalian bisa ngelambatin kata-katanya. C. Apakah sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau gue ngedengernya C, without H in the middle of it. C, I'm excellent. Plays. 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 Okay, final answer. Gue bakalan milih sebelah kanan. It's plays, because it's plays. Lebih ditekan di bagian Y-nya, plays. Kalau plays, dia datar. Plays. That's it. Kalau plays, see the difference? Plays and plays. Nah, sekarang kita diharuskan untuk milih audio yang sama dengan kata ini. Jadi ini sun. Kita pilih Sun. apakah yang atas Shun.
atau bawah. See the first lesson that I've told you before, di bagian H kalau ada huruf H di tengahnya itu pasti bakalan lebih ditekan kan. Shun versus sun. Menurut kalian yang mana? Sun or Shun. shine. Gue bakalan milih yang bagian pertama. Sun, right? Nggak ada huruf H di tengahnya, jadi it's sun. Plain sun. Nah, jadi kurang lebih untuk listening itu seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakalan beralih ke tekanan suara atau word stress. Di sini juga word stress itu merupakan satu hal yang penting juga untuk penyebutan kalimat atau kata di dalam bahasa Inggris. Karena ada beberapa kata juga yang memang harus ditekan ketika kalian nge-pronounce kata itu gitu. Jadi orang yang dengar juga nggak bakalan bingung kalian tuh ngomong apa dan pengekspresian kalimat kalian tuh seperti apa gitu. Kita di sini bakalan coba yang everyday contractions dulu. Nah, di sini di bold dan hurufnya dibesarin di bagian mana yang harus ditekan. Di sini di bagian RR dan I-nya yang harus ditekan. Jadi it's not arriving, tapi it's arriving. Wondering. Nah, ini juga di bagian yang ditekan adalah one-nya, bagian depannya. Wondering. Dan juga lagi di bawahnya ini kalian bakalan dikasih lihat pembacaan yang benar tuh seperti apa. Dan di paling bagian bawahnya ini di samping flag Indonesia itu juga dikasih lihat arti dari kata ini tuh apa. Jadi kalian juga bisa langsung nambah kosakata baru gitu loh di dalam pembelajarannya. Nah, lagi di sini juga pasti semuanya tuh pasti bakalan dikasih feedback keseluruhan. Jadi kalian bisa tahu ya kesalahan kalian di mana. Alright, so now we're gonna continue our lesson. Ini pembelajaran terakhir ada mengenai video percakapan. Jadi tugas kita nanti kita harus membalas omongan yang udah disampaikan dalam bentuk video. Jadi fungsinya untuk melatih kalian dalam percakapan juga. Jadi biar kalian terbiasa gitu loh. Kita mulai ya. Hello, could I see your boarding pass, please? Of course, here it is. Tuh, jadi di sini cerita kita lagi melakukan percakapan. Nah, dan di sini kalian tinggal baca apa yang udah disediakan. Nah, tapi lagi Elsa ini tuh dia bener-bener spesifik banget gitu loh, bener-bener ngedengarnya tuh jernih banget. Di sini kok masih ada sedikit hal yang salah. Itu di bagian S-nya. Kalau bagian S itu ternyata nggak boleh mentah-mentah kalian sebut S. Jadi bukan S, tapi kita pronounce-nya pakai Z. Jadi bukan is tapi is. Biar lebih native banget gitu kan. Coba di sini kita denger ya. It is. Tuh, kalau gue masih it is. Oke, kita coba ulang ya. Of course, here it is. Nah, jadi kurang lebih untuk di video tuh bakalan seperti ini terus. Nah, kita bisa lihat lagi feedbacknya di sini. Nah, ini bener-bener lengkap banget. Jadi tadi ada 4 kalimat yang dipelajarin dan ada bagian mana aja yang salah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk aplikasi ini. Jadi kalian bisa lihat seberapa telitinya aplikasi ini tuh mengkoreksi kata-kata bahasa Inggris kalian yang salah. Nah, menurut gue ini worth to try banget sih bagi kalian semua yang pengen bisa ngedapetin aksen bahasa Inggris yang bagus. Kalian bisa coba aplikasi Elsa ini. Plus, ini tuh dia nggak makan waktu lama. Jadi sesuai kemauan kalian aja. Kalian mau belajar selama 15 menit, selama 30 menit, 10 menit, itu bener-bener terserah kalian. Yang penting asalkan kalian belajarnya rutin setiap hari, itu udah cukup banget sih menurut gue. Jadi pesan gue adalah semua orang tuh pasti bisa ngelakuin ya, asalkan ada kemauan. Gak ada patokan umur untuk belajar satu hal baru. Nah, jadi bagi kalian semua yang tertarik untuk cobain les di aplikasi Elsa, I have good news for you, karena kalian bisa dapetin potongan harga up to 85%. Kalian tinggal klik link di description box gue. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih paket les mana sesuai kebutuhan kalian. Jadi mudah banget dan diskonnya bener-bener lumayan banget just for you guys. Okay, so I feel like that's about it for today's video. Thank you guys so much for watching. Don't forget to give this video a thumbs up if you like it. Subscribe to my channel if you haven't already subscribed. And you can definitely share this video ke orang-orang yang menurut kalian harus nyobain aplikasi ini because it will improve your accent. Okay, so that's that. Once again, thank you guys so much for watching. Take care, and I'll see you guys in my next one. Bye!